Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong dipimpin doanya sama ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Diki ya? Diki mana Diki? Iya Bu, siap Bu. Ya, silakan dipimpin doa dulu Diki. Iya Bu. Baik, marilah kawan-kawan sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Udah Bu. Iya, terima kasih ya Diki. Oke, saya absen dulu ya untuk hari ini. Yang pertama, Rusli, ada Rusli? Hadir, Bu. Dewi, ada? Hadir, Ibu. Ine? Ine kemana Hadir, Ine? Bu. Oh, ada. Ini, Ya. Bu, Yang ada, sakit Bu. hari ini siapa? Rian, Lutfi, Bu. Rian sama Lutfi, Bu. Sakit terus tuh Rian. Lutfi mah. Ya, mudah-mudahan kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan agar dapat bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran kita. Oke, Amin. amin. Oke, biar semangat. Coba dulu ya, saya ini dulu semangat paginya nih. Masih inget nggak ya? Selamat pagi. Pagi. Aduh, masih lemes. Kita ulangin ya. Tangannya mana? Tangannya. Dikepel. Ya, tangannya dulu. Selamat pagi. Pagi. Iya. Anak SMA itu harus semangat belajarnya. Apalagi ini masih pagi. Ya. Udah sarapan semua kan hari ini? Belum, Bu. Baru makan bala-bala aja. Belum 2 kali, Bu. Belum 2 Bu, nggak kali. sempet. Aduh, mudah-mudahan habis ini nanti jam istirahat kalian makan ya yang banyak biar semangat. Siap, Bu. Ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar ya. Masih ingat nggak kita belajar apa yo? Interaksi apa? Interaksi antar komponen ekosistem. Iya, Irsat, betul. Interaksi antar komponen ekosistem. Ada apa aja di situ? Simbiosis. Rin. Iya, simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, terus ada simbiosis apa lagi? Parasitisme sama komensalisme, Bu. Iya. Kompetisi, Bu. Kompetisi juga ada, betul. Predasi, Bu. Predasi juga ada. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Ya. Kira-kira nih, bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kalian? Ibu pengen denger nih suaranya siapa ya? Rusli, coba. Ya, Bu, gimana, Bu? Iya, kamu tinggal di mana? Bantar Gebang kan ya? Karawang, ya dekat Bantar Gebang sih. Iya, dekat lah. Gimana kira-kira perubahan lingkungan yang ada di dekat rumah kamu? Aduh, ini banyak sampah, Bu. Terus di sungainya banyak itu, hitam sungainya tuh banyak buang-buang sampah juga tuh. Iya. Banyak sampah ya. Kalau siang suka tercium nggak baunya? Kecium, Bu. Kecium Bau ya? pisan, baunya kayak gitulah, nggak enak. Iya, Jangan kayak hari kamu ini. yang nggak mandi, Rusli, bukan busa. Saya udah mandi 3 kali, tapi kok masih bau gitu. Apa gitu? Iya, ternyata bukan karena belum mandi, karena kita tinggalnya emang deket sama pembuangan sampah akhir TPA Bantar Gebang. Nih yang rumahnya di Jakarta nih, yang buang-buang sampah di Bantar Gebang. Oke, tadi dari Rusli ya. Coba kalau dari Rinrin.
Kira-kira perubahannya. Kamu rumahnya di mana, Rin? Saya di itu, Bu. Di mana Jakarta ya, Bu? Oh, Pokoknya Jakarta. Iya. Agak jauh sih sama di Bekasi ya, agak jauh. Bu. Kira-kira kalau di Jakarta bagaimana, Rin? Itu, Kalau Bu, di sana? gerah, Bu. Panas. Panas, Terus itu, gerah. Bu, banyak sampah tuh, Bu, di selokan mampet. Berarti Jadi bau sama tuh ya. ke got. Sama kayak di rumah Rusli berarti ya, hampir sama Iya. ya. Berarti ada banyak sampah. Ya. Terima kasih Rin. Terima kasih Sama-sama, Rusli. Ibu. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan nih PPT. Sudah terlihat belum ya? Udah, Bu, tapi kecil, Bu. Oh, kecil nih, digedein. Sudah. Yang bawa HP boleh masuk lewat sini nih. Kelaspoin.app. Kelas kodenya 98766. Coba yang bawa HP. Kita sambil belajar ya. Iya, Bu. Coba. Ini belum ada yang join sih saya lihat. Tadi saya udah share sih lewat grup WA ya. Kayaknya nggak punya kuota deh, Bu. Ya Allah, nggak ada yang punya kuota di sini. Nggak ada. Pejuang wifi, Bu. Oh, alah. Nggak ada ya. Coba salah satu gitu, siapa yang bisa masuk? Nggak ada ya. Kelas kodenya apa ya, Bu? 98766. Bentar, Bu, saya masukin dulu. Iya, 1 orang. Nah, ini udah 1 orang nih. Irsat udah masuk. Diki sama Irsat. Gak apa-apa, perwakilan kelompoknya aja. Saya udah masuk, Bu. Oke, kita mulai ya. Bu, maaf, iya, Ririn mah Rusli nggak punya juga udah kuota ya, masuk. Bu. Iya, nggak apa-apa kalau yang nggak punya kuota bisa gabung aja sama temennya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan baik. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Yang ketiga, mampu menyebutkan sumber penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, menyebutkan dampak pencemaran lingkungan dengan baik. Yang kelima, mampu menyebutkan dan menjelaskan parameter pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, mampu menganalisis berbagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun materinya yaitu yang pertama, coba tolong dibacain sama Irsat apa aja yang kita pelajari sekarang hari ini. Irsat mana Irsat? Pencemaran Gak ada air. Irsat? Iya. Pencemaran Terus? tanah, pencemaran udara, sama pencemaran suara. Oke, terima kasih Irsat. Nah, ini ada apa ini ya? Ada gambar ya. Nih, ini dekat yang rumahnya di Bantar Gebang, ini pasti tidak asing lagi nih lihat gambar kayak gini nih. Tuh, ada gunungan sampah. Terus yang rumahnya di dekat Karawang juga nih. Ada apa itu? Pabrik-pabrik ya? Iya, Bu. Rusli nih Iya, pasti tahu nih, Bu. sering lihat ya Rusli ya. Rumahnya di Karawang nih Iya. banyak nih kayak gini nih. Iya, coba sekarang dijawab ya melalui tadi tuh yang kelas poin, bisa nggak dijawab? Yang ada kuota aja, yang nggak ada kuota nggak apa-apa. Oke, di sini sudah ada 2 orang nih. Rusli sama Irsat yang menjawab ya. Coba tolong dibacakan sama Ine mana Ine? Ine bacain hasil dari Rusli.
Jawaban Rusli. Mohon maaf, di saya tidak muncul. Oh, tidak muncul. Iya Bu, sama di Ririn juga nggak muncul ya Bu. Oh, nggak muncul ya? Iya. Ya sudah, saya aja yang bacain deh kalau gitu. Ya, ini jawaban dari Rusri, katanya sangat memprihatinkan. Dan jawaban dari Irsat juga terjadi pencemaran udara. Oke, kalau tidak tampil, yang tidak tampil nih, coba saya tanya dulu ya. Mungkin kalau pendapatnya dari Rin nih, kan kamu kan tadi nggak jawab ya, langsung aja deh kamu jawab. Coba menurut Rin, ini kira-kira tanggapan kamu mengenai gambar, ada 2 ya gambarnya ya? Iya, kira-kira menurut Rin ini gambar apa sih? Ibu, kalau saya kok nggak ada gambarnya ya Bu ya? Gambarnya juga nggak ada. Iya. Ibu gambar apa itu? Coba ya, saya tutup dulu sebentar. Oh iya. Yang Tapi itu aja, Bu, kelihatan yang kan gambar ya? buku. Kelihatan kan ya? Kalau nggak Oh, di di saya slide saya enggak. kelihatan? Iya, ininya juga lagi loading. Nah, kalau begini baru ada kelihatan. Bu. Iya. Kelihatan, Mohon maaf Bu. ya tadi kesalahan teknis sedikit. Ya begitulah, namanya Iya, juga nggak apa-apa. teknologi. Ya Rin, Iya, coba menurut Rin gimana? Ibu, untuk gambar yang pertama itu tentang tumpuk sampah di tempat pembuangan akhir ya Bu ya. Nah, itu pastinya akan sangat mencemari lingkungan, terutama pencemaran udara ya Bu, menimbulkan bau busuk. Terus yang di bawah juga itu juga dari asap-asap yang dihasilkan dari industri, itu juga akan menyebabkan pencemaran udara juga Bu. Bisa global Bu kayaknya itu Bu. Iya, betul ya. Terima kasih ya atas jawabannya dari Rin. Oke, ada yang mau nambahin selain pencemaran udara? Mungkin ada pencemaran apa aja itu di situ? Diki mungkin Pencemaran tanah bisa ya Bu? Iya, pencemaran tanah bisa ya, karena dari sampah terus nanti dia menyerap ke tanah. Pencemaran udaranya juga bisa, pencemaran tanahnya juga bisa. Ada apa lagi? Kayaknya udah ya, cuma 2 aja ya, pencemaran udara sama pencemaran tanah. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Paham ya, kita lanjut ya. Ini ada video, tolong disaksikan ya secara bersama-sama. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, kira-kira siapa nih yang mau memberikan pendapat atau kesimpulan dari video yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama? Siapa yang mau berpendapat tentang tadi yang video udah kita tampilkan tadi tuh, yang udah kita saksikan tuh tadi videonya? Saya Bu. Iya, siapa? Diki Bu. Iya, silakan. Jadi rumah saya kan di Tambun Bu. Kan Tambun ke Bantar Gebang kan dikit banget, sebentar banget ya Bu ya, deket ya Bu ya. Kan Iya, yang iya, digambar yang di video itu kan
Bantar Gebang ya Bu. Saya juga sering lihatnya di TV. Saya juga baru ngeh gitu Bu. Apa sampai kayak gunung sampah itu, bahkan di situ banyak tukang dagang, banyak orang-orang yang berkegiatan sehari-hari di situ. Dan kalau memang sampahnya sampai sebegitu banyak, artinya terjadi pencemaran yang cukup parah juga gitu Bu. Termasuk pencemaran tanah ini yang harusnya tanah ini bisa kita tanam tumbuh-tumbuhan seperti untuk lahan pertanian dan lain-lain, tapi tertutupi oleh sampah ini Bu. Begitu Bu. Iya, terima kasih ya. Diki ya tadi ya? Iya. Terima kasih Diki. Mungkin yang lain ada lagi yang mau berpendapat mengenai tadi tumpukan sampah di Bantar Gebang itu yang sudah menggunung seperti gunung apa ya? Gunung sampah. Siapa? Ayo. Ibu jadi takut ya di sana kalau di kota itu banyak sampah ya Bu. Iya, Kalau bener. rumah kakek saya yang di desa mah bersih Bu, nggak ada sampahnya kayak gitu. Banyak Iya, penyakit kalau Bu ya nantinya. iya pasti ya, jadi banyak penyakit bener ini Rin. Dari tumpukan sampah itu nanti ada banyak sekali dampak-dampaknya ya. Kira-kira nih dampaknya apa aja? Dampaknya tadi kan timbulnya penyakit, terus nanti ada juga apalagi Bau busuk Bu. bau busuk, bener. Sekolah kita juga ketika kalau lagi habis hujan nih, kayak kemarin hujan nih, sekarang emang nggak kecium apa bau-bau sampah? Enggak ya, berarti hidung ibu doang nih. Bau Hidung saya Bu, mah bau nyium. banget ini. Iya, kalau pagi-pagi tuh ya, kadang ibu lewat tuh masih ada seliweran baunya tuh tercium gitu. Jadi sampai sini gitu. Bayangkan ini aja jaraknya 2 kilometer ya anak-anak. Nyampe apalagi kalau yang deket rumahnya. Ada nggak di sini rumahnya deket banget sama TPA di kelas ini? Ada nggak? Aku mau Di jauh kelas Bu. 10 TJKT. Oh, Mau jauh jauh Bu. ya. Alhamdulillah ya kalau jauh semua berarti tidak terlalu terpapar ya oleh bau-baunya gitu. Oke, sampai sini kita lanjut dulu ya. Iya Bu. Oke, ini nanti contoh LKPD. Ya, LKPD-nya diambil dulu ya di depan. Silakan masing-masing ketua kelompok. Tadi udah saya bagikan belum ya kelompoknya ya? Udah Bu, udah dibagi. Udah kan ya? Iya. Nih saya sebutin lagi nih ya. Ketua kelompok 1 itu Rusli, ketua kelompok 2 itu Rinrin. Silakan maju. Ya Bu. Iya, ambil dulu ya. Rusli Di jangan depan. senggol-senggol dong. Sabar Rusli. Rusli, jangan begitu. Ya. Nakal Bu, Rusli mah iseng aja tuh. Iya, Rusli. Oke, sudah? Sudah diambil ya semuanya ya? Sudah kebagian ya anggota kelompoknya dibagikan semua? Udah Bu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara dalam menjawab LKPD-nya. Ya, di situ kan sudah ada ya, tulis nama kelompoknya di situ. Nanti kalian tulis nama kelompoknya. Dan satu hal lagi, dalam kelompok itu kan ada banyak tuh, pasti main andel-andelan itu. Ibu nggak mau ya kalau nanti dalam kelompok tuh main andel-andelan. Jadi nanti ketua kelompok kayak Rusli sama Rinlin itu dibagi. Jadi ketua tugasnya membagi tugas masing-masing anggotanya. Misalnya Rusli kan ketua ya ngebagi, misalnya siapa aja nih anggota kelompok ke Rusli itu ada Diki. Misalnya Diki nanti bagian presentasi. Terus Lutfi bagian mencatat. Jadi gitu ya. Dibagi tugasnya masing-masing. Jelas? Iya Bu, jelas. Iya, setelah jelas nanti ada juga nih gambar. Kalian akan menjawab gambar-gambar ini nih. Nanti kalian akan menganalisis LKPD-nya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan juga gambar-gambar seperti ini. Ya, ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sudah paham ya ini bisa nanti kalian tuangkan ya langsung di LKPD-nya. Iya Bu. Jadi nomor 1 itu misalnya pencemaran apa, nomor 2 itu pencemaran apa, nomor 3 itu pencemaran apa, nomor 4 itu pencemaran apa.
Sumber bacaannya tadi saya udah share ya, udah saya kasih ya tadi ya di grup. Sama juga tadi saya udah kasih bahan ajar berupa modul, ada juga buku paket, itu silakan kalian gunakan. Boleh juga kalau kalian mau searching, tapi syaratnya hanya untuk mencari bahan bacaan. Nggak boleh ya kalian untuk main game tadi kayak siapa tuh, kayak Irsat tuh nggak boleh ya. Jadi kalian hanya untuk mencari bahan untuk menjawab dari LKPD ini, ya. Jelas? Jelas, Bu. Iya, sudah jelas ya. Ini contoh LKPD-nya. Ada juga nih, ini pertanyaannya nanti kalian jawab ya di sini ya. Oke, silakan dijawab dari sekarang, waktunya 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kalian cari sumber bacaan kalian, terus kalian masukkan ke dalam LKPD kalian. Rusli kayaknya mengantuk ya, Rusli. Boleh cuci muka dulu, nggak apa-apa kalau mengantuk. Iya Bu, saya mau Kenapa cuci muka dulu kamu ya Bu. semalam? Kadang Pasti. nonton bola Bu. Oh, Nonton menonton saya. bola. Iya. Oke, saya sambil berkeliling-keliling ini biar pada seger ah. Ya Bu, saya tuh Rita amati ngobrol ya. tuh Bu, Rita ngobrol Iya, terus sama Rita jangan temennya. ngobrol. Coba tolong Rita itu Jadi dijawab. berisik, kita jadi nggak konsentrasi. Rita Iya kan tolong itu Rita. ada yang nanya Ibu barusan, ada yang nanya. Oh, ada yang nanya. Coba saya lihat kerjaan kamu Rita. Pencemaran lingkungan mana coba lihat. Coba dilihat Rita, mana? Begini kan Bu, bener? Iya, dilengkapi lagi ya. Itu baru ini aja dilengkapi lagi. Oh, ya Oke. baik Bu. Iya, itu kurang lengkap Rita disebutkan juga jenis-jenisnya kamu belum menyebutkan. Coba Rin, coba lihat. Iya. Tugasnya Rin kayaknya udah Ibu selesai itu nih. yang ketiga cahaya ya Bu ya? Mana Itu coba? yang nomor 3 itu pencemaran cahaya ya Bu ya? Ayo, yang lain coba sebelum Ibu yang jawab. Yang lain ada enggak? Ini apaan ini? Sama nggak sih kelompok lain? Coba itu apa? Ada yang bisa bantu nggak itu Rin tuh? Itu PRJ Bu, bukan Raya Jakarta Bu. PRJ kata Rusli. Oh, maaf iya, ya. itu gedung malam hari itu. Oh, Ibu aku mah lamanya di desa, Oh iya. jadi baru pindah sekarang Bu, kelas 10 ke sini. Ini Diki nih orang kota, kayaknya Diki mah nih. Orang kota dia. Mana Diki ya? Dikit Hadir, Bu. dipanggil ya sama Iya, Ibu. Diki orang Jakarta kan ya? Iya, Diki Bu. nih. Tuh, tahu apa itu? Ini itu sebentar, Bu. Coba dibantu itu pencemaran temannya. ini, Bu. Jadi kan di kota itu identik dengan pabrik, kemudian pemukiman rumah tangga. Nomor 3 Diki, kemudian nomor 3 aku tuh nanya nomor 3. Sayang Diki. Nggak fokus nih Bu, lagi mikirin pacarnya Bu. Aduh. Oh, nomor 3 mah ini. Nomor 3. Diki aku nggak tahu itu nomor 3 apa. Nggak bisa diperbesar apa Bu ini Bu? Mata saya minus Bu. Ya. Aduh, mata saya minus ini. Oke, Ibu deskripsikan aja ya. Mungkin gambarnya terlalu kecil. Itu tuh gambar gedung di malam hari, terus ada cahaya yang memancar. Saya baru tahu Ibu. Iya, jadi cahayanya itu terang gitu. Kira-kira itu pencemaran apa? Cahaya ya Bu, cahaya. Gitu, iya. Kalau kita tidur juga kan kita nggak bisa tuh. Kalau ada ya beberapa orang kan kalau tidur itu nggak bisa dinyalain lampu ya Bu. Dinyalain, iya. Itu juga sama itu. Remang-remang Bu, enak. Ya. Iya. Oke, sudah selesai semua belum? Udah Bu. Sudah kali ya, sudah selesai. bisa ya. Tadi kan permasalahan yang ketiga aja tuh yang kurang paham karena gambarnya juga kurang jelas. Oke ya, perwakilan kelompok berarti kalau kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang menanggapi ya. Oke, dari kelompok 1 nih, siapa nih yang mau maju duluan atau mempresentasikan? Ada yang mau atau Ibu tunjuk aja? Aku Bu, aku mau kelompok aku. Oke.
Ririn berarti kelompok 2 ya? Iya Bu, aku Kelompok kelompok satunya 2. berarti kelompok Rusli, Rusli. Bu. Kelompok Rusli siap-siap untuk menanggapi. Ya, Bu. Bu, aku bacain ya. Bacain, silakan. Berdasarkan gambar di atas, maka jenis pencemaran yang terjadi adalah pada gambar yang ke-1 itu pencemaran air. Pada gambar yang kedua pencemaran tanah, ketiga pencemaran cahaya, keempat pencemaran udara, kelima kalau ada kapal gitu berarti pencemaran suara ya Bu ya. Nah itu hasil diskusi kelompok kami. Mungkin dampaknya kalau ada pencemaran itu nanti satu tadi Bu yang banyak penyakit. Terus tadi kalau udara pasti juga itu sama ke penyakit pernapasan. Terus kalau terlalu banyak zat-zat minyak yang masuk ke air itu bisa punah Bu spesies ikannya. Jadi nanti ekosistemnya jadi nggak seimbang gitu Bu. Iya, betul ya. Mungkin tanggapan dari kelompok 1 ya, Rusli, kira-kira nih hasil kerja temennya gimana? Itu yang nomor 3 Bu Rinrin dan kelompoknya tuh itu pencemaran apa tadi? Cahaya. Cahaya, ya. Kenapa sih bisa disebut pencemaran cahaya? Bukannya cahaya itu bisa menerangi kegelapan ya, jadi bermanfaat Bu. Kenapa kok disebut pencemaran cahaya? Saya nggak paham tuh. Bagi saya itu manfaat sih Bu. Itu Bu. Bu. Ya, silakan. Rin. Bisa jelaskan Kan itu atau yang lain? Kalau kata aku kan cahaya itu kan maksudnya ada kayak batas gitu ya. Kan kita juga kalau terlalu melihat cahaya yang terang mata juga malah jadi sakit, iritasi. Jadi kata aku itu memang termasuk pencemaran cahaya. Kecuali kalau intensitas cahayanya sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan. Tapi kan kalau itu mah terlalu terang ya, jadi termasuk pencemaran kalau kata kelompok aku mah gitu. Iya, Ibu katakan Iya, ya. Rin, betul, Rin. Jadi kalau terlalu terang, karena intensitas cahaya terlalu terang, itu juga bisa disebut dengan pencemaran cahaya. Oke, sampai di sini paham ya? Jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju, silakan duduk kembali. Terima kasih juga untuk kelompok yang sudah menanggapi. Oke, karena tadi kan sepertinya ya pencemaran apa tadi cahaya ya masih pada bingung. Nah, ini Ibu definisikan siapa yang mau bacakan nih? Yang mau bacain pencemaran cahaya? Boleh Bu, aku bacain? Boleh, Rin dibacain. Oke, pencemaran cahaya, definisi dari polusi cahaya adalah dampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Polusi cahaya biasanya berarti intensitas cahayanya terlalu besar. Beberapa spesies termasuk tumbuhan dan manusia mengalami dampak dari polusi cahaya. Sebagian besar masyarakat umum tidak pernah mendengar istilah polusi cahaya. Adapun yang mengetahui polusi cahaya biasanya tidak peduli atau tidak melakukan apa-apa untuk menanggulanginya. Polusi cahaya adalah efek samping dari industrialisasi. Polusi cahaya berasal dari pencahayaan eksterior dan interior bangunan, papan iklan, properti komersial, kantor, pabrik, lampu jalan, dan stadion. Polusi cahaya paling parah terjadi di wilayah yang telah terindustrialisasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti di perkotaan. Polusi cahaya, iya, sama-sama Ibu. Cukup, Rin. Jadi yang dimaksud dengan polusi cahaya itu polusi cahaya biasanya berarti intensitas cahayanya terlalu besar. Jadi yang terlalu besar ya, berarti yang berlebihan itu tidak boleh. Kalau standarnya masih sedang gitu, itu masih boleh ya. Jadi yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi
Paham ya sampai sini ya untuk pencemaran cahaya? Mungkin Paham, kalau Bu. untuk pencemaran yang lain kalian Iya, mungkin Bu. sudah Paham, sering Bu. mendengar ya gitu. Mungkin kalian baru tahu nih pencemaran cahaya gitu. Bahkan Ibu juga baru beberapa bulan ini yang tahu gitu. Ternyata ada pencemaran cahaya itu gitu. Oke. Tadi LKPD-nya sudah selesai semua ya, dikumpulkan Sudah, dulu di Bu. depan. Ayo, Nih, Bu, kelompok ketua aku udah, Bu. kelompok. Iya, yuk silakan dikumpulkan dulu. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita simpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, siapa nih yang mau menyimpulkan kegiatan kita? Tadi kan kita sudah melihat video, terus gambar, terus tadi ada juga pencemaran cahaya, kalian juga sudah literasi tadi mengenai pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Iya, mungkin siapa nih yang mau memberikan kesimpulan sebelum Ibu yang menyimpulkan? Yang lain mana ya suaranya ya? Irsat, ada Irsat? Irsat main game, Bu. Oh, Irsat mau main game mulu. Tuh, Lutfi tuh, Bu, tidur aja, Bu, dia mah. Lutfi, iya nih Lutfi belum kedengeran tadi suaranya. Coba tolong dibacakan kesimpulannya. Lutfi tadi, kalau kamu tadi mendengarkan berarti kamu tahu. Iya, Ibu. Iya, coba Lutfi. Jadi kesimpulannya pada proses pembelajaran kali ini yang membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya bahan berbahaya ke dalam lingkungan. Bertambahnya jumlah populasi manusia, maka menyebabkan permasalahan polusi yang meningkat. Buangan racun yang dihasilkan akibat aktivitas manusia yang masuk ke udara, air, tanah, suara, dan cahaya mengancam kehidupan organisme di dalam ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi polusi untuk memperoleh teknik yang tepat dalam mencegah dan mengurangi polusi seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran cahaya. Itu Bu yang disimpulkan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Iya, terima kasih ya Lutfi, Lutfi, terima kasih sudah menjawab, sudah menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, saya sedikit tambahkan ya, bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan berbahaya dalam lingkungan. Tadi juga kita sudah sudah menjelaskan ya beberapa jenis pencemaran. Yang pertama itu tadi ada pencemaran air, terus ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran cahaya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya yang mungkin nggak jelas gitu, tadi ada yang masih bingung gitu. Udah jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas semua, setelah ini saya akan membagikan refleksi kegiatan ya, latihan soal. Jadi ada 2 soal di situ, literasi, nanti Ibu bagikan. Tolong ketua kelompok nanti diambil di meja saya, tolong dibagikan. Iya, Bu. Iya, Rindin boleh diambil. Oke, nanti dijawab ya. Dijawab Bu. dulu. Ini per kelompok apa per orang, Bu? Per orang ya, per orang. Oh, per orang. Baik, Bu. Ya, silakan sudah dapat semua ya dan sudah dijawab, silakan dikumpulkan. Oke, sudah jelas semua ya. Semua sudah mengumpulkan kan ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya, yaitu tentang cara mengatasinya. Ya, cara mengatasi pencemaran lingkungan. Nanti kita minggu depan itu akan melakukan PJBL. Gitu ya. Jadi nanti dipersiapkan lagi, nanti alat dan bahannya nanti Ibu jelaskan kemudian. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.